wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya, Nak. Mungkin ada temannya yang izin tidak masuk sakit atau gimana tanpa keterangan? Ada. Siapa? Laili, Bu. Kenapa Laini? Izin terlambat. Oh, iya. Yang lain hadir semua ya? Alhamdulillah. Hadir. Oke, baik. Hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar mengenai apa? Bilangan nasional. Ya, benar sekali ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan nasional. Tapi sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi konsep bilangan nasional dan dapat menentukan bilangan nasional serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan nasional. Ibu, kenapa sih kita harus belajar tentang bilangan nasional? Kan hanya bilangan, Ibu. Ya, iya mungkin kalian pikir ini hanya sebuah bilangan, tapi kalau kita tidak belajar tentang matematika, apalagi cuma bilangan yang dianggap sepele ini, kita melihat angka itu hanya sekedar angka saja. Misal nih, kita melihat angka diskon di 50% di Alfamart atau Shop online ya, seperti itu. Nah, mungkin kalian kalau tidak belajar hanya mengetahui itu angka saja atau potongan harga, tanpa mengetahui potongan harga itu seberapa, seperti itu kan ya. Tapi kalau kalian sudah belajar, nah kalian ini bisa mengetahui, oh ternyata 50 ini adalah bilangan bulat, oh ternyata persen ini bisa diubah ke dalam bentuk pecahan, seperti itu ya. Dan ternyata pecahan ini bisa dijadikan suatu bilangan rasional, seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke ya, sebelum itu kalian masih ingat gak pelajaran kita minggu kemarin mengenai bilangan desimal, bagaimana cara mengubah bilangan desimal dan persen? Masih ingat? Oke, mungkin ada yang buat spidol gak, Nak? Kemarin Ada, Ibu, spidol ada. itu dipegang siapa? Oh, kamu ya, Nak ya? Ya, Bu. Ya, tidak Nggak apa-apa ya. sengaja, Bu. Kenapa ini? Misal nih, ibu ingin menguji kalian tentang pelajaran kemarin ya. Misal nih, ibu punya 0,5. Nah, ini kalau diubah ke pecahan jadi berapa? 5 per 10 atau ya, betul sekali ya. Berarti kalau masih ingat nih materi kita kemarin. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Mengenai bilangan rasional. Apa sih itu bilangan rasional? Mungkin kalian tahu nih apa itu bilangan rasional, atau tadi malam ada yang sudah belajar nih di LKS-nya. Apa sih itu bilangan rasional? Sekarang ibu tanya ke kalian. Yang mau menjawab silakan mengangkat tangan. Ayo, nanti terlebih lagi. Oke, silakan Nak Vera. Bilangan nasional adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. Ya, betul sekali. Nomor absen berapa? 13, Bu. Oke, ya betul ya. Orang ini dua. Bahwa bilangan rasional ini adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana AB itu tadi adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, hari ini nih pembelajaran kita ini sangat asik ya, karena di sini gua akan menampilkan sebuah video pembelajaran dari bilangan rasional. Diharap anak-anak sekalian ini memperhatikan, menyimak, mendengar, dan mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video. Sebentar ya. Seperti apa itu bilangan rasional? Oke, ibu langsung saja ya Nak ya, tampilkan, silakan disaksikan. Bilangan nasional seperti apa bilangan nasional? Bilangan nasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jenis-jenis bilangan nasional yang pertama bisa ditulis sebagai pecahan. Yang kedua, desimal berhenti, misalnya 0,5 atau desimal
Yang terakhir, bilangan bulat. Karena bilangan bulat bisa dijadikan bilangan pecahan. Bilangan desimal juga ada dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Seperti membagi pizza, makanan, uang, suhu, bahkan skor. Apa? Bilangan rasional bisa digunakan dalam membagi makanan. Lalu, kalau kita minum seperempat dari minuman boba, apakah bisa disebut penerapan bilangan rasional? Ya, benar sekali. Walaupun nantinya menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran, itu bisa disebut dengan bilangan rasional loh. Ternyata itu ya macam-macam bilangan rasional dan sering kita gunakan dalam sehari-hari. Keren banget. Persen juga bisa disebut bilangan rasional loh, karena bisa dijadikan pecahan atau A per B. Nah, itu tadi pengertian dan contoh dari bilangan rasional. Selanjutnya dengarkan instruksi guru kalian. Oke, baik, gimana nih videonya? Asik. Pagi, Bu. Nah, Ibu rasa ya dari tayangan video tadi, Ibu rasa anak-anak sekalian sudah tahu nih sedikit banyak mengenai bilangan rasional. Nah, dari video tadi ada kutipan nih yang menyatakan bahwa bilangan rasional ini dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita membagi makanan, yang membagi barang, ataupun uang, dan lain-lain yang ada di video. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, satu aja. Nah, kan kalau di video itu diterangkan dapat membagi pizza. Nah, itu disebut sebagai penerapan bilangan rasional. Kenapa itu? Kok bisa ya? Padahal kan cuma membagi pizza loh, kok bisa disebut bilangan rasional? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ayo, nanti dapat nilai tambahan loh, tenang saja. Kalian menjawab tidak akan Ibu marahi, seperti itu. Saya, Bu. Ya, silakan Najunha. Karena kalau membagi pizza kan dari satu pizza dibagi ke beberapa bagian, bisa dibagi jadi 2. Ya, betul. Tapi kan nanti jadi 1/2 pizza. Satu Kan per 1/2 ini bentuk dari A per B. Ya, betul sekali. Nomor absen berapa? 2. Ya, oke. Oke, jadi betul ya nak ya. Tadi kata temannya, kenapa sih kok bisa? Kan cuma membagi pizza, Bu. Kenapa kok bisa disebut penerapan bilangan rasional? Karena itu tadi, misal nih ada satu pizza dibagi 2. Nah, itu kan menjadi 1 pizza per 2. Jadi kan 1/2 ya, seperti ini. 1/2. Nah, kalau dilihat ya, 1/2 ini sama dengan definisi dari bilangan rasional tadi. Bentar ya nak ya. Ya, iya. Nah, definisi dari bilangan rasional kan ini nih, A per B. Di mana AB-nya ini kan A ya, ini A-nya, ini B-nya, sama-sama bilangan bulat ya. Di mana B tadi tidak sama dengan 0. Jadi itu alasannya kenapa ketika membagi pizza bisa disebut penerapan bilangan rasional. Sama dengan kayak diskon tadi itu kan 5%. Ya, persen kan tadi ada di video bahwa itu bilangan rasional. Alasannya sama karena bisa dijadikan A per B. Nah, terus dalam cuplikan video tadi ya juga ada kutipan nih. Ada kutipan nih ya kan nak ya, bahwa minuman boba ini, misalnya kan ada anak yang nanya tadi di video, kalau kita minum 1/4 dari minuman boba, nah apakah itu bisa disebut penerapan bilangan rasional? Iya, katanya di video, karena walaupun nantinya menjadi pecahan biasa ataupun pecahan campuran bisa disebut bilangan rasional. Nah, kalau pecahan biasa kan seperti ini ya nak ya. Kalau pecahan campuran, misalnya Ibu punya contoh 1/2, ini kan pecahan campuran. Kalau dilihat sekilas dari definisi dari bilangan rasional tadi, ini kan tidak sama loh ya, definisinya kan seperti ini, A per B. Ya, A per B, ini sama loh, A per B, tapi di sini ada bilangan bulat. Kok bisa ya? Padahal pecahan campuran bisa disebut bilangan rasional. Kenapa gitu ya? Ada yang tahu jawabannya? Ayo silakan mengacungkan tangan. Ayo jangan takut, gak apa-apa salah. Atau Ibu tunjuk nih, kalau tunjuk gak dapat nilai tambahan. Dan aku profi Karena sebenarnya itu bilangan pecahan biasa cuma disederhanakan. Oke, betul ya. Mungkin ada yang lain? Tidak ada? Nomor absen berapa nak? 5. Oke. Nah, jawabannya seperti ini ya. Karena bilangan pecahan campuran itu nantinya bisa dijadikan bilangan pecahan biasa. Yang caranya gimana Bu? Kita kalikan dulu bilangan bulatnya dengan pembilangnya ya, dikalikan. Ini 1 dikalikan dengan 2 ya, anak-anak ya, 1 dalam kurung dikalikan 2. Setelah itu ditambah 1. Nah, seperti ini ya. Penyebutnya tetap anak-anak ya seperti ini, jadi 3/2. Nah, ini kalau dilihat ini sama dengan definisi bilangan rasional tadi.
A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Itulah alasannya kenapa bilangan pecahan campuran bisa disebut bilangan rasional. Dapat dipahami? Ya. Nah, itu bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu sudah membagi kalian ke beberapa kelompok ya, ada 4 kelompok dan sudah tertera namanya masing-masing. Silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ayo cepat ya. Soalnya waktu kita udah hampir habis. Ini benchmark. Mari mata itu. Untuk 3. Ayo. Lihat dulu ya teman-teman ya. Asik. Ini kelompok berapa? Kok 3, Bu? Sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya? Ya. Oke, bagikan ya LKPD-nya. Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Ini kelompok berapa, Nak? 3. Oke, sebelum mengerjakan anak-anak silakan perhatikan Ibu dulu. Nah, di sini kan ada LKPD ya, lembar kerja di kalian. Silakan kalian baca dengan baik ya, terus pahami apa maksud dari soal cerita ini dan diskusikan dengan kelompok masing-masing ya, Nak ya. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan, silakan. Gimana Nak? Ada tidak dulu? Ini kelompok berapa? Ada yang tidak dimengerti? Ada yang ini dulu. Biasa. Ini kelompok berapa? Oke, gimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah? Oke. Sudah selesai semua ya kan ya? Sudah. Ya, kelompok berapa ini sudah selesai, Nak? Sudah, oke. Nah, sebelum Ibu tunjuk nih kelompok siapa yang mau maju, mungkin ada yang bersukarela gitu maju ke depan. Nanti Ibu kasih nyala plus. Oh ya, silakan majunya maju. Iya, iya. Terima kasih.
Bu, spidolnya sekarang 2000. Saya punya Bu. Sambil dijaga itu. Oh, kamu punya mesin dodol, pinjam Ibu ya. Bentar dulu ya Kak Jun. Dan Dapat nilai tambahan Bu, dari pinjam segitu. dapat Saya juga punya soalnya Bu. Ya nanti kita tambahan di luar kelas. Mau juga, Bu. Oke, sudah. Jelaskan dulu ke teman-temannya. Jadi di soal ini kan diketahui bilangannya itu 1/5 sama 0,15. 1/5 itu merupakan bilangan rasional karena tadi kan berdasarkan sesuai dengan definisinya bilangan rasional itu yang bilangan yang bisa dikatakan A per B, di mana B-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini 1/5 ini hanya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 5. Terus tadi juga di soal bilangan desimal itu juga merupakan bilangan rasional. Ini kan 0,15 bilangan desimal tetap. Bisa dinyatakan juga dengan 15%. 15% itu juga bilangan rasional. Sehingga bisa dinyatakan dengan 15/100 atau 3/20. Kalau di definisi berarti kan 3 itu sama dengan yang A, B-nya itu sama dengan 20. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Selanjutnya ya, jadi benar ya, seperti ini cara mengerjakannya. Jadi A per 5 dengan 0,15 itu adalah bilangan rasional karena ya diubah dulu ke dalam bentuk pecahannya dan sesuai dengan definisi A per B. Mungkin ada jawaban dari kelompok lain yang berbeda? Sama. Sama. Oke, karena waktu kita sudah hampir selesai ya ini anak-anak. Tapi sebelum itu, Ibu ingin mengasih kalian satu kuis nih. Ya, kuis. Ini kuis mandiri ya. Siapa cepat dia dapat, yang dapat nanti dapat nilai tambahan seperti itu. Nah, Ibu bacakan dulu ya kuisnya. 1/3 bukan bilangan rasional karena hasil desimalnya tidak berhenti. Apakah pernyataan ini benar? Tidak benar. Ajukan tangan dulu. Ya, pastinya kan udah tadi anak Jun. Sekarang nak Afif. Ayo nak. Apa jawabannya? Tidak benar. Ya kenapa? Karena tadi Ibu bilang kalau bilangan desimal itu bisa dikatakan bilangan rasional walaupun bilangannya tidak berhenti. Oke, nomor absen berapa Nafif? 12. Ya kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi betul ya anak-anak ya, tidak karena 1/3 ini tetap bilangan rasional karena 1/3 adalah bilangan desimal berulang. Ya seperti itu ya. Nah udah terima kasih nih. Berarti udah sampai nih di penghujung pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu Ibu tetap loh kasih tugas ya PR. Gampang nak, halaman 15 saja 1 sampai 5, oke? Dikerjakan di rumahnya ya secara mandiri. Nah mungkin dari pembelajaran kita hari ini ada yang ingin menyimpulkan nih tentang bilangan rasional. Silakan mengajukan tangan. Dapat nilai tambahan loh nak kalau mengajukan tangan. Ya Najuna lagi bawa apa Najuna yuk. Hari ini kita belajar bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0
dan macam-macamnya. Itu ada bilangan desimal, bilangan pecahan, bilangan persen. Ya, desimalnya itu desimal berulang sama desimal berakhir, sama bilangan bulat. Udah. Oke, betul-betul tangan dulu dong. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, dan jangan lupa nak ya, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan dari bilangan rasional itu sendiri, oke? Ya, Bu. Jangan lupa dipelajari ya. Oke nak, silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Karena pembelajaran sudah selesai, marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Oke, Ibu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.